Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, di kulum-kulum, di kunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Balik lagi dengan saya, Aisyah Dwi Ramadanti, si tukang review, dengan NIM 2213400009. Oke, pada video learning journal kali ini, sama seperti video learning journal sebelumnya, yaitu saya akan mereview kembali materi pada pertemuan kelima di mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Bapak Adi Kusuma. Oke teman-teman, sama seperti pertemuan kemarin, bahwa di setiap pertemuannya Bapak dosen akan memilih 3 orang mahasiswa secara random untuk melakukan public speaking di hadapan kami semua. Nah, public speaker yang pertama yaitu ada Saudari Silvi. Di sana Saudari Silvi menyampaikan sebuah materi yang dimana Saudari Silvi ini menjelaskan hobinya sebagai pendaki gunung. Nah, di sana Saudari Silvi menjelaskan alat-alat emergensi apa saja yang dibutuhkan pada saat pendakian gunung. Nah, public speaker yang kedua yaitu ada Saudari Kanaya. Di sana Saudari Kanaya menjelaskan sebuah sejarah yang ada di daerah Sukabumi tentang penyimpanan padi selama 90 tahun. Nah, yang terakhir yaitu ada Saudari Risma. Di sana Saudari Risma menjadi public speaker, yaitu membawakan sebuah pidato tentang menjaga lisan. Nah, jika kita semua sudah menyaksikan ketiga orang teman-teman yang sudah saya jelaskan tadi, maka dilanjut dengan presentator yang akan menjelaskan tentang materi pada pertemuan kali ini. Nah, presentator yang akan menjelaskan materi pada pertemuan ini yaitu dijelaskan oleh kelompok 3. Oke, pembahasan pada pertemuan ini yaitu public speaking dan mengenal macam-macam profesi pada public speaking. Nah, pada judul pembahasan pertemuan kali ini menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena kita ini bisa mengetahui lebih dalam lagi dari keunggulan dari public speaking dan juga profesi apa yang bisa kita tekuni jika kita sudah menjadi public speaker yang baik. Nah, yang pertama ada pengantar public speaking, bahwa berbicara yaitu suatu kegiatan untuk menyampaikan pesan, kesan, ide, gagasan, pendapat, dan juga informasi kepada orang lain untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, dan mengekspresikan diri kita, dan juga sebagainya. Nah, dengan keterampilan sebuah berbicara akan menjadikan sebuah profesi yang baik jika kita memperhatikan 6 aspek sebagai berikut. Yang pertama ada mengenal potensi, yang dimana mengenal potensi itu sama saja seperti mengenal skill yang ada pada diri kita. Jika kita merasa kita mempunyai skill dalam public speaker yang baik, maka mungkin di sanalah kita mempunyai potensi untuk menjadi public speaker yang baik. Nah, yang kedua ada berbicara sesuai materi. Karena menjadi public speaker yang baik tidak mungkin kita tidak menguasai materinya dengan baik. Maka dengan itu, sebelum kita menjadi public speaker, maka kita harus menguasai materi yang akan kita bawakan kepada sasaran audiensnya. Nah, yang ketiga ada percaya diri. Percaya diri inilah yang menjadi kunci utama untuk menjadi public speaker yang baik. Mengapa? Karena dengan adanya percaya diri yang tertanam dalam diri kita, maka itu akan memberikan dorongan untuk kita berani berbicara di depan umum. Nah, yang selanjutnya yaitu ada berani mencoba. Nah, kepercayaan diri dan juga berani mencoba ini sangat berkaitan, karena di setiap kita akan berinteraksi kepada teman-teman atau kepada masyarakat umum, itu modal utamanya itu harus percaya diri dan juga berani. Nah, selanjutnya ada kreatif. Kenapa kreatif masuk dalam 6 aspek penting? Karena menjadi public speaker yang baik itu tidak hanya berpacu pada teks saja, tapi harus diselingi dengan pembukaan yang bagus atau yang menarik, juga diselingi dengan ice breaking, atau bisa juga diselingi dengan jokes yang masih terkait dengan materi, dan ditutup dengan penutupan yang baik seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada rajin berlatih. Karena menjadi public speaker yang baik itu tidak hanya dilakukan dengan latihan yang sekali atau 2 kali saja, harus dengan latihan yang berkali-kali.
Karena di saat kita berbicara di depan umum, kita ini akan menghadapi orang banyak dengan cara mengontrol kecemasan yang ada pada diri kita. Nah, aspek yang terakhir yaitu ada evaluasi pada setiap latihannya. Kenapa harus ada evaluasi? Karena agar kita mengetahui kesalahan apa saja yang sudah kita lakukan pada latihan sebelumnya, agar pada latihan selanjutnya tidak diulangi kesalahan yang sama. Seperti itu teman-teman. Nah, jika keenam aspek itu sudah kita kuasai, maka dalam kecakapan berbicara itu akan membawakan sebuah profesi yang baik. Contohnya yaitu seorang guru. Jika kita menjadi seorang guru, maka modal utama yang harus dimiliki yaitu selain dari pendidikan yang menunjang, maka seorang guru ini harus memiliki public speaker yang baik. Karena tugas seorang guru yaitu untuk menyampaikan sebuah materi kepada muridnya. Nah, dalam menyampaikan sebuah materi kepada seorang muridnya, maka seorang gurulah harus mempunyai kecakapan dalam berbicara yang baik, agar materi yang disampaikan kepada muridnya itu dapat diterima dan dicerna dengan baik oleh muridnya. Profesi yang kedua yaitu menjadi MC atau Master of Ceremony. Nah, menjadi seorang MC juga harus memiliki kecakapan dalam berbicara yang baik. Karena seorang MC yaitu menjadi pemimpin dalam sebuah acara yang dimana di sanalah sangat membutuhkan kecakapan dalam berbicara agar dapat memandu perjalanan acara dengan baik. Profesi yang ketiga yaitu ada podcaster. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini nih banyak sekali podcast yang beredar. Nah, mungkin menjadi seorang podcaster itu sama tidak jauh beda seperti menjadi seorang MC. Karena podcaster inilah yang akan memandu sebuah acara dari mulai sampai terakhir. Nah, selanjutnya ada motivator. Jika kita ingin menjadi motivator yang baik, maka kita juga harus menguasai public speaking yang baik. Karena menjadi motivator itu tidak mudah. Sekalipun kita menjadi motivator dalam sebuah tulisan, maka seorang motivator itulah harus menguasai materinya, harus banyak pengalamannya, juga yang penting harus percaya diri dan sesuai dengan pengalaman yang sudah ia jalani. Nah, profesi yang selanjutnya ada stand up comedy. Stand up comedy ini pasti awalnya dimulai dari ajang mencari bakat. Nah, itu juga mempunyai materinya tersendiri, mempunyai ilmunya, maka harus menguasai materinya, harus percaya diri, juga harus rajin berlatih. Nah, profesi selanjutnya ada menjadi seorang psikolog. Jelas yang sudah kita ketahui, menjadi seorang psikolog itu tidak mudah karena harus melewati jenjang pendidikan yang sangat panjang. Nah, dengan melewati sebuah jenjang pendidikan yang panjang, maka seorang psikologlah yang sudah dilatih secara terus-menerus bagaimana caranya menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan sebuah pendapat dengan baik agar bisa diterima oleh kliennya, seperti itu. Nah, profesi selanjutnya ada moderator TV. Moderator TV ini sebenarnya tidak jauh beda sama kayak MC, kayak podcaster dan lain-lain, karena itu mengandalkan kecakapan dalam berbicara, karena moderator TV lah yang akan dilihat oleh banyak masyarakat umum. Profesi selanjutnya ada moderator. Nah, moderator inilah yang sangat familiar bagi saya karena di kalangan mahasiswa, moderatorlah yang sering dipakai. Profesi moderatorlah yang sering dipakai karena ketika kita menjalani atau ketika kita menjadi seorang presentator, maka di sana akan adanya moderator. Nah, moderator itulah yang akan memandu sebuah presentasi dari awal berjalan atau dari pembukaan sampai penutup. Nah, profesi yang terakhir di sini ada penyiaran radio. Jelas seperti yang sudah kita ketahui, seperti yang sudah kita dengar selama ini, bahwa penyiar radiolah yang sangat membutuhkan kecakapan dalam berbicara. Mengapa? Karena menurut saya menjadi seorang penyiar radio ialah yang menyampaikan sebuah informasi dengan pembawaan yang sangat santai, jadi sangat bisa dinikmati oleh masyarakat umum, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin dari 9 profesi tersebut yang bisa mencakup dalam public speaking yang baik.
Nah, pada pembahasan kemarin, Bapak dosen sudah menjelaskan berbagai macam keaktifan yang bisa dikembangkan lewat public speaking, dan itu menurut saya sangat menarik dan memberikan banyak wawasan kepada saya. Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada video learning journal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Nah, karena sebentar lagi akan lebaran, maka saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya ucapkan terima kasih. Thank you for watching. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.